Hadratil Mukarram wal Mukhtaram, sama-sama kita hormati, kita muliakan para juriyah Rasulullah SAW, para habaib. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Sayyidil Walid Al-Habib Yusuf bin Abdullah bin Sahab, Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Hamid Ali Idrus, Al-Habib Ahmad Al-Kab. Kita doain mudah-mudahan habaib-habaib kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, dan mudah-mudahan terus ditambahkan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan bagi kita yang bersama beliau, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajat kita dihasilkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita diberikan keberkahan dunia wal akhirah, amin ya rabbal. Dan juga Kiai Iman, alhamdulillah, dan juga yang sama saya hormati, kita muliakan Sahibul Majlis Al-Ustadz Muhammad Arif Lubis, penasihat majlis Al-Ustadz Muhammad Nurul Anwar, dan seluruh keluarga besar daripada Majlis Talim Al-Kamaliyah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang sama kita hormati yaitu Komaji Abdul Rahman, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita semua pada malam hari ini, dengan kita takziman wa takriman mengadakan maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan diberikan kita rasa tambah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dijadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan menjadi sababiyah kita diterima sebagai umatnya Rasulullah. Mudah-mudahan kita mati husnul khatimah, mati husnul khatimah, mati husnul khatimah. Dan mudah-mudahan kita dan seluruh guru-guru kita, keluarga besar kita semuanya, mudah-mudahan dengan barokah kita mengadakan maulid Rasulullah SAW, kita semua mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Dan pada malam hari ini tidak banyak yang ingin saya sampaikan, karena rencana saya yang mau saya sampaikan ternyata udah diceritain duluan sama Haji Nuril. Apa yang pengen saya sampaikan juga ternyata udah disampaikan juga sama Ustadz Arif. Jadi ini dua-duanya nyampe cerita saya yang mau saya kasih. Saya bengong, ini bocah dua-duanya cerita gue, dua-duanya mau dibawa semua ini malam ini. Mudah-mudahan dengan sepadannya apa yang ingin saya ungkapkan dan ternyata sama, mudah-mudahan hati kita sama, amin. Mudah-mudahan kita sama-sama satu tujuan kita, yaitu ingin menyenangkan Rasulullah dan ingin mengajak orang untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak bocah kecil dia mati tabrak mobil surga, jangan diamin mabuk mobil, amin PA bang apa lo, ntar polisi datang sini bubar pengajian. Habib Ali belum ceramah udah bubar pengajian, bagaimana? Ada kecelakaan, bocah mati surga, bocah. Apalagi kita orang yang baca maulid, apapun bentuk maulidnya. Makanya tolong, di sekarang ada orang-orang sengke, norak. Jadi membanding-bandingkan antara Maulid Sintuduror karangan Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dengan Maulid Al-Barjanji karangan Syekh Ja'far Al-Barjanji. Dibeda-bedain. Kenapa? Karena Sintuduror ini adalah karangan Ba'alawi, sedangkan Al-Barjanji bukan karangan dari Ba'alawi. Jadi ada pemisahan, hati-hati. Kalau sampai kita baca maulid kemudian kita banding-bandingkan antara para habaib dengan diri kita, kita saing-saingan dengan para habaib, manusia paling bodoh kita ini. Kenapa? Karena kemuliaan itu pada dasarnya daripada Allah Subhanahu. Jadi kalau kita mau mulia, habaib mereka semenjak lahir udah mulia karena nasab darah. Kita pun sama, kita sudah lahir udah mulia dalam keadaan Islam. Tetapi kalau kita mau mulia seperti beliau, tidak usah kita menyakiti mereka, tidak usah membenci mereka,
tidak usah merasa tersaingin. Apa yang harus kita lakukan? Ikutin daripada amalan-amalan mereka. Paham nggak kira-kira? Paham nggak kira-kira? Ngapain? Mereka sholawat, kita sholawat. Mereka baca rotib, kita baca rotib. Mereka menjalankan sunnah-sunnah, kita jalankan sunnah-sunnah. Mereka jiaroh, kita jiaroh. Mereka sodako, kita sodako. Mereka dakwah, kita berdakwah. Kira-kira kalau begitu bagus nggak kira-kira? Bagus nggak kira-kira? Ada persaingan nggak kira-kira? Saling merendahkan nggak kira-kira? Kira-kira kalau begitu akan diberikan kemuliaan oleh Allah? Diberi kemuliaan. Jadi yang baca berjanji, berjanji. Yang baca sintuduror, sintuduror. Memang bedanya sintuduror ini spesial. Kenapa? Masyhur. Dan sekali orang baca akan cinta. Itu kehebatan sintuduror. Gampang dibacanya, gampang dicernanya. Makanya oleh karena itu di Majlis Al-Kamaliyah ini kita fokus hanya menyebarkan sholawat, menyebarkan maulid. Kalau ilmu mah banyak ulama-ulama kita yang lebih alim daripada kita. Tidak pantas kita menyebarkan ilmu, tapi nggak ada salahnya kalau kita mengajak orang untuk bersolawat kepada Rasulullah. Kira-kira senang nggak Rasulullah kita ngajak orang salawat? Senang. Ada saingan kalau begitu? Kagak ada. Ada cerita. Gue nggak bisa cerita Ustadz, mohon maaf. Cerita saya gue udah diambil sama Ustadz Arif, Ustadz Nuril. Tapi saya punya Ustadz satu lagi cerita. Saking hebatnya maulid, makanya saya berharap kepada relawan daripada Majlis Al-Kamaliyah, jangan pernah bosan kita mengajak orang maulid. Kenapa? Satu, sudah diceritakan bagaimana kehebatan daripada barokah mengadakan Maulid Rasulullah SAW. Orang Yahudi ngelihat doang diberikan barokah, apalagi kita orang Islam. Kita udah Islam, dengan barokah majlis, dengan barokah maulid, mudah-mudahan kita berharap hati-hati kita yang kotor dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kerak-kerak, segala dengki, iri, segala macam, mudah-mudahan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ada pemuda, saya 5 menit lagi. Ada pemuda, nih pemuda di kampungnya digedegin. Jawab, ada nggak lo ini kampung digedegin satu kampung? Karena lu nggak ibadah, ngaji kagak, mabuk iya, main judi iya, nyolong kagak. Pokoknya nih pemuda bikin resah masyarakat, satu kampung punat sama dia pemuda. Tetapi uniknya setiap bulan maulid dia punya rumah dibagusin. Kalau kita kan kalau bagus rumah kan pas lebaran, betul nggak? Jawab. Kita ngecat rumah bulan maulid apa bulan Syawal apa bulan Ramadan? Tujuannya biar apa? Biar kelihatan bagus, karena bahwa banyak ada tamu yang bakal. Kalau gitu karena Allah apa karena tamu? Bikin kue banyak karena Allah apa karena tamu? Udah kacau. Ini pemuda, dia ahli maksiat, tapi nggak dengki sama orang, nggak iri, tapi ahli maksiat. Satu kampung gedek sama dia, kagak ditemenin. Sampah masyarakat. Tetapi setiap bulan maulid dia bagusin rumahnya, pakaiannya dibagusin, dia ngumpulin duit selama setahun, dia korek, dia tepuk itu celengan, dia bikin acara besar, dia kumpulin orang. Dia nggak bisa baca maulid, dia bukan ahli baca maulid, tapi ngumpulin orang, minta tolong sama orang, minta tolong. Kalau bahasa ini Ustaz Arif, Majlis Al-Kamaliyah tolong dong, besok malam ajak jamaah ke rumah. Mau ngapain Pak Fuad? Kebetulan namanya Fuad ini. Dimusuhin sekampung dia. Mau ngapain? Tolong, saya ingin mengadakan Maulid Rasul. Oh begitu, apa? Yang dibaca Maulid, simtidur, udah simtidur apa-apa. Tapi jangan lupa pakai sayur segala macam. Oh siap, harus siap. Sholawat jangan lupa, siap. Setiap
mereka mengadakan maulid minta dibacakan sirah nabawiyah. Makanya hati-hati, saya pesan, kalau kita baca maulid, habisin baca maulid yang benar sesuai dengan tuntunan ajaran daripada pengarang kitab maulid tersebut. Tidak boleh asal-asalan. Orang yang baca maulid asal-asalan memang bagus, tapi nggak akan mendapat barokah. Orang yang ingin mendapat barokah, baca maulid harus sesuai dengan petunjuknya. Akhirnya apa? Ini si pemuda, dia mengundang semua, dijamu beres, semua beres, sudah. Tahun berikutnya beres, Rabiul Awal lewat, beres maulid, begitu lagi aja. Akhirnya ketika datang ajalnya tiba, ketika dia meninggal, satu pun dari masyarakatnya tidak ada yang nyelawat. Nggak ada yang nyelawat, nggak ada yang mau mandiin, apalagi mau gotong kuburan, kagak ada yang mau. Kenapa? Ini orang ahli maksiat, gedek masyarakat sama dia. Coba lihat apa yang terjadi kebarokahan ini orang, karena dia satu kampung diserang. Akhirnya apa? Keluar suara menggelegar. Ini kejadian di Basro. Ini pemuda-pemuda Basro, bukan pemuda Cipondo. Untung aja bukan pemuda Cipondo. Kalau pemuda Cipondo datang suara petir geledek, mampus langsung kayaknya mah. Ini mah suara menggelegar di langit Basro. Apa itu suara menggelegar? Wahai kalian manusia, jangan kau perlakukan seperti itu dengan hina. Jangan kau rendahkan kekasihku. Jangan kau rendahkan dia. Dia adalah kekasihku. Kau rawat dia, kau kuburkan dia dengan benar, kau urus dia dengan benar, karena dia adalah bagian daripada kekasihku di alam dunia ini. Satu dua era semuanya dengar, keluar semua rumah. Apa yang terjadi? Semua kampung itu semua hatinya terketuk, semuanya mendatangi rumah yang meninggal tadi. Apa yang terjadi? Ini pemuda ternyata diberikan titel kewalian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa mendapat titel kewalian? Karena istiqomah, akhirnya berkeramat. Kalau kita istiqomah membaca maulid, kita nggak tahunan, bahkan kita setiap bulan, bahkan kita setiap minggu, maka dosa-dosa kita akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bersedih orang menyepelekan kita karena kita orang miskin. Jangan bersedih kita disepelekan karena kita orang gak punya, karena kita orang hina, karena kita orang susah. Jangan pernah bersedih. Kenapa? Kalian harus melihat pengalaman pemuda Basro. Mereka dihina satu kampung, tetapi diangkat kemuliaannya oleh Allah Subhanahu. Kenapa bisa begitu? Karena Rasulullah SAW berjanji, siapapun yang menyibukkan dirinya dengan menceritakan daripada kisah-kisahku tersebut, daripada kisah-kisahku, maka Allah akan menyukainya. Syarat kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dekatkan diri kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak kecil, lu begitu toh, weh, toh, lu beneran kurang gede, besok lu bikin lagi, ya, lu bikin yang gede. Bocah begitu doang, bocah begitu, dia datang karena ada acara maulid. Setiap salawat dia goyang-goyang itu bendera. Dia di sini begitu, seolah-olah ada manfaatnya. Tapi Allah memberikan karunia kepada orang-orang tua mereka, walaupun orang tuanya nggak tahu mereka ada di sini, tetapi dengan barokah mereka senang dengan lantunan sholawat, mereka senang dengan majlis-majlis maulid, mereka senang dengan acara-acara maulid. Maka dengan barokah mereka, orang tua mereka yang berdosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Lo kalau belum mati jangan dikuburin. Mudah-mudahan sehat barokah. Berdoain lo jadi orang sukses, amin. Berdoain lo kaya, berdoain lo jadi kiai, berdoain lo jadi kiai, berdoain jadi kiai, amin ya rabbal
Begitulah makanya di Al-Kamalaniyah Ustaz, yuk kita nebar kebaikan. Kunci daripada keberkahan kita hanya satu, dekati diri kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para habaib wajib kita muliakan dengan batas kemampuan kita semua. Siapapun habaibnya, yang kecil yang muda, dari kalangan apapun pamnya, maka wajib kita hormati dengan kemampuan kita. Jangan pernah kita merasa tersaingi, apalagi kita coba-coba untuk menyaingi dan merendahkan mereka. Mudah-mudahan dengan barakah Rasulullah hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia, dengan barokah ini majlis, dengan barokah ini maulid, dengan barokah kemuliaan pada Julia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan barokah kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan orang tua kita di alam kubur dijadikan kuburan sebagai taman-taman surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita yang masih hidup, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal. Jaga persatuan, jaga pertemanan, jaga persaudaraan. Hari ini dosa kita semua telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjadi orang hebat setelah pulang dari sini, jangan kita gondok-gondokan lagi sama teman. Jangan kita iri, jangan kita dengki. Laksana pakaian kita telah tersimpan di lemari baju, jangan sampai kita kotori, apalagi dengan bahan-bahan yang bernoda. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Al-Ustaz Arif sebagai sebelum majlis terus Aik Maisha, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan barokah Adin Ali Zainal Abidin, mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya semangat terus. Syariat tanpa beliau nggak bisa kita. Tahadus bi ni'mah, syariat tanpa beliau tidak bisa ini jalan. Ayo kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita berbaik sangka, dengan terus kita bekerja sama menjaga hati, menjaga pikiran kita, bahwa tujuan kita tidak lain sebagai umat Rasulullah SAW adalah kita saling menyayangi, saling menghormati, dan saling tolong menolong. Kalau udah kita lakukan itu, maka Rasulullah akan senang dan membuat Allah ridho kepada kita. Amin ya rabbal.